Ya, di sini komunitas Emmaus memang banyak suster lansia. Dengan situasi kondisi masyarakat sekarang ini yang banyak mengalami kekurangan, terutama masyarakat kecil ya. Mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan cukup untuk mereka makan. Lalu para suster ini kan mendengar berita, lalu sharing dari cerita-cerita kami yang muda-muda ini, para suster yang muda. Mereka punya keprihatinan. Selain mereka berdoa setiap hari yang diintensikan untuk orang-orang miskin, mereka juga punya inisiatif bagaimana kita bergerak. Lalu dengan cara yang sederhana, sesuai kemampuan, ada yang membuat masker. Lalu sekarang ini mereka membantu untuk mengemas makanan, kemudian bisa dikirimkan ke orang-orang miskin di rumah-rumah mereka. Meskipun kita lansia, para suster lansia itu ikut pertama prihatin mendengar, melihat keadaan Indonesia yang dikerumuni oleh penyakit corona. Nomor satu, berdoa, karena suster lansia sudah terbatas pergerakannya. Lalu berbuat sesuatu apa yang masih bisa dibuat. Contohnya membantu membuat barang kecil, masker, untuk melindungi orang-orang, melindungi dirinya supaya jangan kena kontak virus. Jadi membuat masker dibagi-bagikan lebih-lebih kepada tetangga-tetangga yang terdekat itu, tukang sampah, orang-orang Pak Beca, siapa-siapa itu bakul-bakul kecil yang tidak mengerti itu tentang penyakit corona permulaannya, lalu pemulung, dan siapa saja yang membutuhkan diberikan perlindungan melalui masker kecil itu. Jadi kita berbuat semampu kekuatan kami. Karena keadaan sekarang ini hampir semua masyarakat itu kehilangan pekerjaan. Hampir semua tidak bisa makanlah, sulit. Maka kami sedapat mungkin membuat sesuatu seperti sekarang ini, membagi makanan untuk mereka di tempat-tempat sampah itu, di orang-orang yang sekitar di jalan-jalan, tukang becak. Ketika mereka bekerja juga penghasilan kecil, sudah untuk hidup terlalu berat bagi mereka. Maka kami juga membantu itu dan juga bekerja dengan orang-orang yang mungkin punya hati untuk membantu dengan keadaan semacam ini. Sungguh-sungguh kami prihatin dengan keadaan ini. Pelayanan kami setiap hari yaitu melayani tambahan gizi bagi anak-anak, sembako untuk orang miskin dan lansia, dan juga kunjungan ke Liponsos. Dengan situasi saat ini, ada peraturan-peraturan dari pemerintah untuk menghindari kerumunan orang, maka untuk sementara waktu pelayanan tambahan gizi, sembako untuk lansia dan kunjungan ke Liponsos sementara kami hentikan, dan kami menanggapi dengan bentuk yang lain, yaitu dengan melihat banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa makan, kami membantu dengan membagikan nasi bungkus seminggu sekali. Sementara itu kami juga tetap mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah dengan menjaga kesehatan diri sendiri, yaitu memakai masker kalau keluar rumah, lalu sering mencuci tangan, dan tetap memperhatikan kesehatan kami sendiri. Lalu bekerja sama dengan para donatur, kami bersama-sama mereka mengirim bahan atau uang untuk membuatkan sarapan bagi mereka. Contohnya seperti ini. Lalu juga mengirim telur, mengirim gula, mengirim susu untuk dibagikan kepada mereka. Untuk itu kami sangat bersyukur pada para donatur yang juga sangat peduli, meskipun mereka tidak bisa langsung, tetapi mereka mendukung melalui karya pelayanan kami. Semoga para donatur dan keluarga mereka senantiasa dilindungi Tuhan, memperoleh kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dan
Semoga kehadiran mereka pun menjadi tanda kehadiran kasih Allah sendiri bagi setiap orang. Bagi para suster lansia, setiap hari mereka mempunyai intensi khusus dalam doa-doa mereka dan juga dalam doa rosario bersama untuk tanah air dan untuk semua orang yang terlibat dalam karya pelayanan ini, terutama juga untuk Bapak Presiden yang juga bekerja keras, para menteri yang juga bekerja keras untuk menanggapi situasi yang ada sekarang ini demi kebaikan bangsa dan juga seluruh umat manusia. Nah, semangatnya para suster lansia ini, meskipun mereka tidak bisa bertemu dengan orang miskin di rumahnya, itu menjadi semangat juga untuk kami yang ada di sekitarnya. Maka kami mendukung kegiatan ini, di mana pertemuan mereka meskipun tidak secara fisik, mereka bertemu dalam doa. Dalam semangat mereka merasa bahwa mereka berjumpa dengan orang miskin. Lalu kami yang muda mewakili mereka untuk datang ke orang miskin membawa apa yang mereka siapkan ini. Lalu dari cerita kami, mereka harapan-harapan orang miskin itu kita ceritakan. Itu membuat semangat. Jadi ya, ini spiritualitas Putri Kasih meskipun terbatas fisik, tapi tetap bersatu dalam doa untuk orang miskin.